kembali di program iTalk. Bang Rijal, ini kan dengan jawaban tadi bahwa ternyata memang dibutuhkan reshuffle. Dan sekarang kondisi udah agak berbeda dibanding sebelumnya. Nah ini yang kita agak aneh Bang, artinya gini loh. Sekarang ini kan ada pukulan-pukulan terhadap partai-partai pendukung nih. Ada yang ditangkap KPK gitu ya. Ada yang begini, ada yang dipanggil KPK, ada yang itu. Ini kan dilihat sebagai pelemahan terhadap partai-partai pendukung Jokowi supaya nanti bergen di reshuffle agak berkurang. Ini gimana Bang kira-kira? Saya kira nggak sejauh itu. Nggak sejauh itu. Ya, memang kasus-kasus yang ada memang ada kasus hukumnya. Oke. Tidak ada rancangan dengan sengaja gitu. Ya. Mau ngerjain si ini si itu. Ya by default aja memang. Banyak yang ada kasus. Tapi yang penting adalah setelah 1 tahun Pak Jokowi sudah makin mantap, ya tahu apa yang beliau mau, ya, ingin melaksanakan Trisakti dan Nawacipta, dan juga apapun diperlukan untuk mencapai tujuan itu akan dilakukan Presiden. Tapi reshuffle pasti terjadi Bang ya? Kalau itu mah tanya sama Presiden lah, ya kan itu kan kewenangan Presiden. Yang saya mau katakan, Bung Arya, you can say anything about Pak Jokowi. Bisa katakan apa aja tentang Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi itu memiliki keberanian, gut. Ya, sebagai contoh, hari ulang tahun ABRI 5 Oktober kemarin TNI. Itu belum pernah terjadi di seluruh dunia. Upacara militer pakai amunisi tajam. Meriamnya beneran, howitzernya beneran, misail dari angkatan lautnya beneran, ya kan? Sejak kejadian pembunuhan Anwar Sadat di Mesir tahun 70-an itu ditahan semua. Tidak boleh lagi ada upacara militer pakai amunisi tajam. Nunjukin 2 hal. Sebelumnya kan dirumorkan bahwa TNI bakal kudeta. Ya, nunjukin TNI kompak bersama pemerintah ini. Yang kedua juga nunjukin beliau memiliki keberanian dan gut. Ya kan? Dan itu penting sebagai pemimpin. Kadang-kadang ada orang pintar tapi nggak punya keberanian. Ya kan? Beliau memiliki keberanian dan itu modal dasar yang penting. Nah ini Bang, kira-kira nih kalau andaikan ada reshuffle gitu ya, apakah nanti Menko-Menko akan mencari juga timnya yang lebih kompak di bawahnya menteri-menterinya gitu? Kayak Menko Maritim ya, menteri-menteri yang berhubungan sama itu akan dicari yang kompak gitu. Saya kira soal evaluasi menteri-menteri, Pak Jokowi akan lakukan sendiri, Presiden, bahwa dalam proses itu beliau tanya pendapat kiri kanan, dan orangnya akan tanya, Presiden itu biasa nanya kemana aja, ya di dalam luar pemerintahan, itu bagian dari proses seleksi. Tapi ini Bang ada juga menteri-menteri saya lihat udah mulai bayar lembaga survei, menaikkan namanya gitu ya. Anda udah banyak juga. Banyak itu saya lihat. Iya kan, yang atur lah supaya diwawancara terus. Itu dia kan? Ada. Kalau kita kan, iya kan, pro bono semua. Tapi Abang yakin bahwa Abang tak ada di kabinet Bang? Kalau saya sih, apapun resikonya, kita kan yang penting menegakkan konstitusi kita. Ya kan? Yang kedua supaya manfaat daripada ekonomi ini rakyat merasakan, bangsa kita bisa maju, dan anak cucu kita lebih sejahtera. Bahwa dalam proses itu ada risiko, ya kan? Betul. Nggak disenengin biasanya yang punya konflik kepentingan. Yang KKN. Kalau yang nggak ada KKN mah happy aja dengan ide baru gitu. Nah, ini Bang, kira-kira Bang setelah Abang di dalam berapa bulan ini, kira-kira memang apakah masih ada menteri yang tidak sesuai dengan nawacita ini untuk mencapai nawacita? Ya itu sih publik bisa membahas sendiri lah. Menurut Abang lah ini. Keberpihakannya kemana gitu ya, sama rakyat atau jadi apa gitu. Di bawah Abang? Di bawah Abang? Kan bisa nilai Bang, menteri-menteri di bawah Abang sendiri. Saya belum diminta menilai Bung Arya.
Ya menurut pikiran abang lah. Menurut pikiran abang. Ya sesuatu itu indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Nah abang, kira-kira abang ke depan nih apalagi program yang akan abang lakukan di bidang abang atau di luar bidang abang yang abang lihat harus dilakukan untuk mencapai nawacitanya Jokowi ini? Ada beberapa mission besar yang Presiden kami ingin kerjakan. Iya. Minta kami laksanakan. Tapi belum waktunya diumumkan. Oke. Sesuatu yang besar lah, menyangkut kebutuhan dasar rakyat dan sebagainya. Jadi ini bang efek yang dari kebijakan kemarin apa aja bang? Paket kebijakan yang terakhir? Udah mulai atau apa? Ya kan ada paket-paket deregulasi. Tentu punya dampak. Mungkin butuh waktu. Ada paket seperti rates yang dampaknya bisa segera atau revaluasi aset bisa segera, ya kan? Dan masih banyak lagi langkah-langkah yang mulai dibahas tapi belum diputuskan. Nah, tapi yang problemnya adalah memang ini semua kan deregulasi dan sebagainya kan memang ini jangka menengah. Jangka pendek ini kan rakyat udah makin lama makin berat juga, apalagi dicabut-cabut juga semua subsidi gitu. Dan bencana juga terjadi. Ini kan alam juga tidak begitu support. Ini gimana kira-kira bang? Ya Presiden sih message-nya hati-hati kalau ngomongin subsidi. Jangan sampai rakyat kita hidupnya lebih sulit. Iya kan? Nah message itu kan jelas. Harus diterjemahkan oleh para menteri. Jangan asal motong subsidi, cari jalan gampangnya. Ya kan? Padahal ada cara-cara lain. Termasuk peningkatan efisiensi dan sebagainya. Tapi katanya mau diganti juga bang, gas yang melon itu bakal diganti juga volumenya. Kita ada rencana yang lebih besar dari sekedar ganti tabung, ganti ukuran tabung. Tapi pada waktunya kita akan. Tapi bakal terjadi bang perubahan itu? Akan terjadi. Nah, kira-kira bang apa program jangka pendek yang bisa dilakukan oleh rakyat ya langsung, rakyat bisa langsung rasakan nih, sehingga walaupun dengan kondisi sekarang kondisi berat gitu ya, tapi mereka bisa rasakan gitu. Ya seperti saya katakan tadi, kalau pengusaha menengah, kecil, besar melakukan revaluasi aset, tidak perlu ada PHK. Bahkan mereka bisa ningkatin kredit untuk diversifikasi atau ekspansi bisnis. Itu akan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Itu yang menjelaskan kenapa kami yakin tahun depan ekonomi Indonesia tumbuh 6,5%. Banyak orang kan masih pesimis, hanya bakal tumbuh 5,3%. Ini jurus yang dahsyat sekali. Kalau ditolak bang sama di BUMN melakukan revaluasi ini, apa ini bagaimana? Banyak yang udah daftar mau. Udah mau ya? Ya. Kalau nggak mau bang diganti nggak? Diganti nggak ini? Ya nggak perlu dibujuk dulu lah, dirangkul-rangkul dulu, ya kan? Nanti Rini nggak marah nih bang kalau dia ini. Di Kompas tadi, Menteri BUMN setuju dengan langkah ini. Ya tentu ada BUMN yang memang tidak memiliki aset. Misalnya beberapa karya-karya itu kan konsultan sebetulnya. Asetnya ya orang. Buat mereka kalau revaluasi manfaatnya kecil. Tapi untuk BUMN yang banyak aset, ini kesempatan untuk menambah aset dan meningkatkan modal, memperkuat struktur permodalan. Nah, baru gini bang, saya sedikit agak lompat lagi sedikit karena ini dari kacamata kami gitu ya. Dengan peta politik kondisi yang sekarang ini, di mana kekuatan partai politik pendukung agak mundur karena kondisi mereka banyak masalah hukum gitu ya. Baru berapa bulan udah masalah hukum gitu ya, dan itu korupsi gitu. Nah ini ada sebuah kekuatan besar yang sekarang jadi makin kuat di Jokowi itu, di kabinet Jokowi. Apakah nanti mereka akan mempengaruhi juga untuk reshuffle ini gitu bang? Ya saya kira seandainya pun itu terjadi, lebih pada fokus siapa yang bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi, siapa yang bisa juga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saya kira itu kriteria yang utama dari sekedar hanya bagi-bagi politik dan sebagainya. Pak Jokowi ini gampang dipengaruhi nggak bang? Enggak ya? Dia sebelum mengambil keputusan dengar saran dari banyak pendapat, baru setelah dia memutuskan ya dia firm gitu. Tapi kan kapasitas juga susah bang. Ini kan dia kan dikelilingi oleh
mantan wapres jadi wapres, mantan menteri Menko jadi Menko, mantan menteri jadi menteri, dikelilingi oleh jagoan semua ini kan. Ini pengalaman juga beda. Apakah dia nggak terganggu dengan kondisi itu gitu? Fakta bahwa seorang wali kota dari Solo bisa jadi presiden menunjukkan bahwa dia punya sesuatu. Ya kan? Dan dalam waktu 1 tahun Pak Jokowi juga makin percaya diri, tahu apa yang harus dilakukan, dan sebagainya. Memang Presiden Jokowi tipe yang nggak suka formalitas, nggak suka terlalu banyak ribet di dalam soal protokoler. Dari segi itunya ada sedikit gayanya Gus Dur. Ya kan, Gus Dur kan juga sama, nggak senang protokoler, nggak senang formalitas, dan garis keberpihakannya jelas kayak tadilah. Saya nggak sebutkan topiknya, tapi presiden sederhana. Saya nggak mau rakyat Indonesia lebih susah. Saya mau rakyat Indonesia. Nah, itu kan mission statement. Tugasnya menteri-menteri untuk menjabarkan bagaimana caranya, strateginya, polosinya apa. Nah ini Bang, kira-kira nih kalau reshuffle ini dari partai-partai akan berkurang nggak kursinya? Wah, itu saya nggak tahu persisnya. Baru nih Bang, kira-kira nanti ke depan nih Abang makin yakin nggak sama pemerintahan Jokowi akan bisa terus, atau ada kekhawatiran atau apa? Atau ada gangguan nggak Bang kira-kira menurut Abang? Istilahnya tahun pertama ini udah dicoba banyak hal lah. Udah menghadapi cobaan, ekonomi tadi merosot, sekarang mulai membaik lagi pelan-pelan. Ya kan? Asap yang luar biasa, El Nino yang juga tinggi sekali, udah banyak dites. Nah, pemimpin itu kan atau pemerintahan semakin banyak cobaannya, malah tegar gitu. Bang. Terima kasih Bang ngobrol-ngobrol kita hari malam ini. Dan pemirsa, dalam keseharian kita mengetahui kaum bebek berjalan ramai-ramai, sementara Raja Wali terbang sendiri. Nah ini Bang Raja Wali adalah orang yang terbang sendiri dan terbiasa memang di ketinggian, melihat dunia dengan pandangan yang luas dan sangat terbuka. Demikianlah program iTalk episode Kepretan Sang Raja Wali. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Arya Sinulinga undur diri dan sampai jumpa.